Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa layar Kang Didi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita pada kesempatan ini masih dalam channel yang sama, yaitu channel YouTube layar Kang Didi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian terus mengikuti tayangan-tayangan ini untuk kita bersama-sama belajar bersama-sama, yaitu tentang ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Sekali lagi, ini adalah motivasi buat saya pribadi, buat sahabat-sahabat semua untuk terus kita belajar ilmu-ilmu yang wajib seperti ini. Sahabat-sahabat pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hingga kini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah sholat tarawih dan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang lainnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, dan insyaallah kita semua senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita dukung layar Kang Didi ini untuk terus bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang keislaman dan keberagaman lain sebagainya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, para pemirsa layar Kang Didi, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Oleh karenanya jangan segan untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like, dan kalau memang ini diperlukan silakan di-share kepada sahabat-sahabat yang lain atau keluarga yang lain. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video-video yang lalu ya, kita sudah bahas kemarin tentang hukum adat dan hukum syara, yang mana dalam hukum Islam itu kita akan ketemu dengan hukum syara, hukum adat yang sudah kita bahas di 2 video kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan hukum berikutnya, yaitu tentang hukum akal, hukum akli. Ya. Hukum adat sudah kemarin, ya. Hukum syarat sudah. Sekarang kita lanjut kepada hukum adat atau hukum akli. Hukum akli. Ya. Hukum yang ketiga dari hukum Islam yaitu hukum akli atau hukum akal. Pertama yang harus kita pahami apa yang disebut dengan hukum akli. Kalau kemarin hukum adat itu ya, hukum yang disandarkan atas kebiasaan, ya, atas kebiasaan. Nah, kalau hukum akli atau hukum akal ini suatu hukum yang ketentuannya bersandarkan kepada akal yang sehat dan sempurna. Samatin dulu. Jadi hukum yang ketentuannya bersandarkan kepada akal yang sehat dan sempurna. Lalu bagaimana ukuran akal yang sehat dan sempurna? Akal yang sehat dan sempurna ialah akal seorang mukmin, seorang yang beriman, yang pertimbangan akalnya diliputi dengan taufik dan hidayah Allah. Dengan taufik dan hidayah Allah. Kalau tidak ada taufik dan hidayah Allah, ini sulit untuk menjadi akal yang sempurna. Jadi yang disebut dengan akal yang sehat dan sempurna ini akal yang penuh diliputi dengan taufik dan hidayah Allah. Sehingga apa? Sehingga akal yang sehat dan sempurna tadi akan mengetahui ilmu daruri yang tidak membutuhkan pembuktian dalil. Karena sudah ada taufik dan hidayah Allah, maka tidak perlu lagi di dalam akal itu nanti pembuktian atau dalil. Ini yang disebut dengan akal yang sempurna, yang penuh dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menetapkan suatu perkara terhadap perkara lainnya tidak disyaratkan adanya perkataan yang berulang-ulang. Misal, ketika menetapkan Allah itu dalam i'tiqad, ketika contohnya
ketika menetapkan Allah itu dalam i'tiqad, apa itu i'tiqad? Keyakinannya kemarin, dalam keyakinan yang mendalam, dalam keyakinan yang teguh bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, maka cukuplah dengan mengatakan dalam hatinya bahwa Allah itu wujud atau ada. Jadi nggak perlu dia mencari dari lagi. Tidak perlu akal ini mencari pembenaran lagi atau mencari sesuatu yang bisa membuat terombang-ambing akal sehingga dia tidak menemukan keyakinan tersebut. Jadi inilah akal yang sehat sempurna yang penuh dengan taufik dan hidayah Allah. Intinya yang harus sahabat-sahabat pahami, yang harus dipahami dasarnya adalah bahwa hukum akli ini hukum yang ketentuannya bersandarkan kepada akal yang sehat dan sempurna. Sampai situ dulu saja. Ya, sampai situ dulu supaya kalian paham, sahabat-sahabat paham. Dan akal yang sempurna itu akal yang syarat atau penuh dengan taufik dan hidayah Allah, sehingga ketika ada sesuatu yang hinggap kepadanya, pengetahuan tentang sesuatu, maka tidak ada lagi pembantahan-pembantahan dalam akalnya. Yang ada adalah diyakini dalam hati bahwa oh berarti adanya demikian. Ini adalah hukum akli atau hukum akal. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah perangkat untuk nanti kita belajar selanjutnya, materi-materi selanjutnya untuk memahami tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat af'al dan zat Allah. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, hukum akli ini dibagi menjadi 3. Pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Nah, ini juga menjadi perangkat untuk pembahasan kita selanjutnya. Jadi hukum akli ini terbagi 3, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Sekarang kita bahas satu persatu. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita ke yang pertama dulu, yaitu wajib menurut akal. Tadi kan ada wajib menurut akal, mustahil menurut akal, dan jaiz menurut akal. Yang pertama dulu, wajib menurut akal. Wajib menurut akal maksudnya adalah sesuatu yang mesti ada. Ya. Wajib menurut akal maksudnya sesuatu yang mesti ada, harus ada. Artinya tidak akan diterima oleh akal kita ketiadaannya. Ya, sekali lagi, wajib menurut akal itu sesuatu yang mesti ada. Artinya akal tidak akan menerima ketiadaannya. Contoh, ada orang yang bilang begini, saya melihat suatu benda, saya melihat sesuatu, atau saya melihat mobil, tapi nggak ada tempatnya. Nah, saya melihat mobil, tapi nggak ada tempatnya. Kira-kira sahabat-sahabat sekalian bisa diterima oleh akal tidak? Mobilnya ada, tapi nggak tahu di mana. Apakah di atas? Apakah di bawah? Apakah di dalam? Ya, apakah sedang di daratan? Apakah di lautan? Maka akal tidak akan bisa menerima. Ya. Kalau seandainya ada suatu benda, tapi tidak ada tempatnya, maka suatu benda itu wajib hukumnya secara akal harus ada tempatnya, mesti ada tempatnya. Karena mobil itu suatu benda, maka yang mesti ada secara akal itu harus ada, wajib ada tempatnya. Tidak akan diterima oleh akal kalau seandainya ada suatu benda yang tidak ada tempatnya. Nah, ini yang disebut wajib menurut akal. Jadi sesuatu yang mesti ada dan tidak akan bisa dimengerti oleh akal, ya, atau masuk akal ketiadaannya. Maka mobil tadi wajib harus ada tempatnya. Apakah di atas, di bawah, di tengah, di dalam, dan sebagainya. Kalau mobil ada tapi nggak tahu di mana tempatnya, ya, dia mengatakan dia melihat suatu benda tapi nggak ada tempatnya, ini akal belum bisa menerima. Akal akan terus merangsang kita untuk mencari di mana tempatnya. Kalau nggak ada jawaban juga, ya nggak diterima oleh akal. Jadi wajib suatu benda itu ada tempatnya.
apakah di atas, di bawah, di tengah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah wajib menurut akal, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, mustahil menurut akal. Kalau yang kedua ini, mustahil menurut akal adalah sesuatu yang mesti tidak ada. Sesuatu yang mesti tidak ada, artinya akal tidak akan menerima atau tidak akan diterima oleh akal keadaannya atau keberadaannya. Sekali lagi, mustahil menurut akal adalah sesuatu yang mesti tidak ada, gitu ya. Maka artinya adalah akal tidak akan bisa menerima keberadaannya. Contoh lagi nih ya, contoh tentang wajib mustahil menurut akal. Ada orang mengatakan dia melihat suatu benda, tapi benda itu tidak bergerak, tidak pula diam. Kita contohkan mobil lagi. Saya melihat mobil, tadi saya melihat mobil, tapi mobil itu tidak bergerak, tidak pula diam. Nah, kira-kira akal kita berkata apa? Ya. Mustahil. Kalau kita bisa melihat benda itu kalau nggak diam ya bergerak. Kalau kita bisa melihat mobil itu kalau nggak diam ya bergerak. Kalau nggak ada jawaban antara diam dan bergerak, akal tidak akan bisa menerima. Maka mustahil ada benda tapi tidak bergerak, tidak pula diam. Nah, ini mustahil menurut akal. Maka mustahil yang namanya mobil tidak bergerak, tidak pula diam. Begitu. Yang bisa diterima oleh akal adalah mobil kalau tidak diam, ya dia bergerak. Kalau tidak di garasi, ya di jalan raya sedang bergerak. Nah, begitu. Ini adalah mustahil menurut akal. Jadi mesti tidak ada. Ya, mesti tidak ada. Artinya akal tidak dapat menerima keberadaannya. Gitu ya. Jadi nggak akan diterima kalau seandainya ada benda kemudian tidak bergerak, tidak pula diam. Sebab yang bisa diterima oleh akal adalah benda itu kalau nggak diam ya bergerak. Nah, ini adalah mustahil menurut akal. Kemudian yang ketiga adalah jaiz. Yang jaiz, sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga adalah jaiz, yang artinya adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal, baik adanya atau ketiadaannya. Contoh, apabila ada seseorang yang bilang istrinya Bakar telah melahirkan anak kembar. Istrinya si Bakar atau istrinya Mang Bakar telah melahirkan bayi kembar. Nah, maka hal yang demikian ini bisa diterima oleh akal adanya maupun tidak adanya. Ya. Artinya bisa jadi, bisa tidak, begitu. Ya atau tidak, karena hal yang demikian adalah merupakan sesuatu yang jaiz atau yang mungkin terjadi. Bakar istrinya lahir anaknya kembar. Ketika ada orang, itu si Bakar istrinya melahirkan anaknya kembar. Nah, itu jaiz, bisa terjadi, bisa pula tidak. Maka jaiz itu adalah bisa diterima oleh akal, sesuatu yang dapat diterima oleh akal adanya atau tiadanya. Nah, tiga ini wajib menurut akal, kemudian mustahil menurut akal, dan jaiz menurut akal. Ini adalah semua perangkat-perangkat yang akan kita gunakan nanti untuk mempelajari runutan yang ada dalam ilmu tauhid ini. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita fahami,
ya, sebagai dasar kita untuk mempelajari lebih dalam lagi. Sekali lagi, mari bersama-sama, saya tidak bosan-bosan mengatakan, kita belajar kepada guru-guru kita yang ada di kampung-kampung kita, di pondok-pondok pesantren yang ada di kampung kita. Kita datangi masjidnya untuk memperdalam ilmu tauhid ini. Sekali lagi, saya hanya memotivasi, saya hanya mengajak kepada semuanya, ayo kita belajar ilmu-ilmu yang wajib, tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.